Saudara sekalian, kita akan membicarakan sesuatu yang penting pada saat ini, yaitu mengenai pembenaran atau dibenarkan, yang sering kita sebut sebagai justification. Ini adalah suatu konsep yang sangat penting di dalam Protestan. Karena itu kita harus mengerti apa itu pembenaran dan bagaimana caranya Allah membenarkan seseorang. Nah, mengenai kata dibenarkan dan pembenaran ini, misalnya di dalam Roma 3 ayat 23-24 disebutkan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Perhatikan kata dibenarkan, itu adalah kata pasif. Artinya kita manusia itu dalam posisi yang pasif, tetapi yang melakukan, yang aktif itu adalah Allah, ya, yaitu oleh kasih karunia-Nya kita dibenarkan. Nah, kalau kita mencari kata-kata ini, dibenarkan atau pembenaran atau kebenaran di dalam Alkitab Perjanjian Baru, khususnya mengenai tulisan-tulisan Paulus, maka kita akan melihat banyak sekali untuk konsep ini dijelaskan oleh Paulus, karena ini adalah sesuatu yang penting. Karena itu sejarah Protestan juga lahir daripada adanya pengertian yang baru, atau pengertian yang bukan yang baru, pengertian yang benar yang kembali kepada pengertian semula mengenai apa itu konsep mengenai pembenaran Allah atau dibenarkan oleh Allah ini. Jadi dalam tulisan-tulisan Paulus sendiri, di dalam ada 29 ayat dan dalamnya ada 32 kata-kata ini. Nah, di dalam Roma 4 ayat 3 sampai dengan 5, kita melihat sepintas itu lebih dalam mengenai konsep ini. Sebab apakah yang dikatakan kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Perhatikan bahwa kebenaran atau pembenaran ini itu adalah bagaimana cara pandang Allah mengenai sesuatu. Dalam hal ini, Abraham itu dibenarkan bukan karena dia percaya, bukan karena dia bekerja, ya. Kalau bekerja di situ, kata Rasul Paulus di sini diperhitungkan sebagai haknya. Tetapi karena dia percaya, tetapi Tuhan memperhitungkan hal itu, itulah dasar dari pembenaran, yaitu karena percaya, ya. Ini perhatikan kata-kata ini, bahwa kalau ada orang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi kita dianggap benar dan juga dinyatakan benar oleh Allah kalau kita percaya kepada Dia, kepada yang Dia katakan, bukan hal-hal yang lain. Nah, jadi kata pembenaran ini sebenarnya adalah kata-kata yang merupakan kata legal, yang merupakan pernyataan, misalnya pernyataan keputusan hakim di dalam satu sidang, bahwa terdakwa itu bebas dari segala tuntutan, ya, dinyatakan bahwa kamu bebas dari segala tuntutan karena memperhitungkan semua data-data yang masuk. Tetapi pembenaran di dalam Alkitab bukan hanya sekedar bebas dari segala tuntutan, tetapi terdakwa juga seperti kita ini bukan saja dinyatakan tidak bersalah, namun juga dinyatakan benar, dan segala haknya termasuk nama baiknya dipulihkan. Sebagai orang percaya, maka saat kita percaya kepada Kristus dan karyanya, maka Allah menyatakan bahwa kita adalah orang benar, dan kebenaran Kristus itu dikenakan kepada kita, sehingga kita itu menjadi orang benar di hadapan Allah sama seperti Kristus sendiri. Itulah pembenaran, ya. Sekarang kita lihat bahwa pembenaran ini dan pengampunan ini dua hal yang berbeda, sekalipun mereka itu sama-sama di dalam karya Kristus dalam penebusannya. Ya, perhatikan Roma 4 ayat 25 dikatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Ya, jadi artinya diserahkan itu pada saat dia mati karena dosa-dosa kita. Tetapi juga dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, jadi kebangkitan Kristus itu berhubungan dengan pembenaran kita. Kematiannya itu berhubungan dengan pengampunan
pendamaian dan penyucian dosa, dan kebangkitannya itu dihubungkan dengan pembenaran kita. Artinya pada saat Kristus bangkit, maka Allah menyatakan semua semua karya Kristus itu menjadi dasar daripada pembenaran kita. Ya. Nah, kalau Roma 5 ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, ini dua hal lagi ini disebutkan bahwa ada aspek kematian Kristus dan aspek hidupnya. Jadi Allah tidak hanya mengampuni dan menyucikan dosa kita sehingga kita dapat menjadi kudus di hadapannya, tetapi juga mengenakan kebenaran Kristus. Jadi hidup Kristus yang tanpa cacat, baik itu saat lalu maupun yang saat sekarang, Kristus ada di surga sebagai imam besar kita, hidupnya itu, kebenarannya itu dikenakan kepada kita. Sehingga orang-orang percaya juga dilihat Allah sebagai orang-orang yang benar karena memiliki kebenaran Kristus. Nah, ini konsep ini sangat dalam, suatu saat mungkin kita bisa diskusikan. Kalau ada kata-kata di dalam Kristus, maka orang percaya itu dimasukkan di dalam Kristus sehingga Allah itu hanya melihat Kristus, dia tidak melihat kita. Karena kalau Allah melihat kita terus, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan perkenan dia. Tetapi kita orang percaya itu berada dalam Kristus sehingga kita dibenarkan karena Allah melihat kita di dalam Kristus benar seperti Kristus. Ya, ini konsep imputasi ini penting sekali, sesuatu yang baru mungkin bagi teman-teman, tetapi ini sangat penting khususnya di dalam konsep Protestan dalam reformasi. Apa itu imputasi? Mari kita lihat dari Roma 5 ayat 18 dan 19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Perhatikan, satu pelanggaran yaitu pelanggaran Adam. Semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran. Perhatikan, satu pelanggaran beroleh penghukuman, satu perbuatan kebenaran beroleh pembenaran. Jadi karya Kristus itu dia bukan hanya mengampuni dosa, tetapi juga memberi orang-orang percaya itu dinyatakan sebagai benar, karena dia akan membenarkan, Allah akan membenarkan orang-orang percaya kepadanya. Jadi perhatikan, dan di sini juga diulangi lagi ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Jadi cara Allah bekerja, cara Allah melihat itu adalah demikian. Ya, ini waktu pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kemudian seluruh umat manusia, bukan hanya mereka, seluruh umat manusia itu terpisah daripada Allah karena seluruh manusia juga sudah berada di dalam dosa. Karena pelanggaran dari Adam dan Hawa itu merupakan pelanggaran kita juga, karena kita berada atau menjadi benihnya dari Adam dan Hawa. Itu secara legal, dan secara empiris juga kita sudah buktikan bahwa keturunan atau gen daripada Adam dan Hawa itu diturunkan sehingga kita memiliki sifat-sifat berdosa juga. Jadi karena pelanggaran satu orang semua orang sudah berdosa, tetapi dengan pelanggaran, dengan perbuatan baik orang benar, maka semua orang yang percaya kepadanya itu orang benar. Jadi semua orang di sini bukan semua orang keseluruhan ya, tapi konteksnya mengatakan bahwa semua orang di sini adalah semua orang yang percaya. Jadi imputasi ini konsepnya seperti ini. Ini ada dalam video yang lalu, bisa teman-teman lihat. Jadi pada saat Kristus mati di kayu salib, maka dosa-dosa kita itu diimputasikan atau dikenakan, ya, imputasi itu dikenakan, ya, diimputasikan kepada Kristus, karena itu dia menanggung semua dosa kita sehingga menanggung murka Allah. Tetapi pada saat yang sama maka kebenaran Kristus dan juga seluruh sifat-sifat atau seluruh karakteristik Kristus, kebenaran kekudusannya itu dikenakan pada kita. Karena itu orang percaya walaupun dia belum benar disebut orang benar juga. Walaupun dia belum kudus, dia disebut orang kudus. Karena apa? Kebenaran Kristus itu yang dikenakan pada kita, diimputasikan pada kita. Inilah cara Allah
melihat segala sesuatunya secara legal menurut Alkitab. Nah, imputasi ini kalau Martin Luther itu mengatakan bahwa kebenaran Kristus itu dikenakan pada kita, itu disebut ini kita memiliki kebenaran di luar dari kebenaran kita sendiri. Makanya disebut justitia aliena, kebenaran yang asing. Jadi artinya Allah tidak membenarkan kita karena kita memang benar-benar layak dari diri kita sendiri. Karena apa? Kalau Allah baru membenarkan kita saat kita benar, maka tidak seorang pun yang bisa dibenarkan. Karena seorang pun tidak akan sampai mencapai tingkat kebenaran sempurna yang Allah inginkan. Ya, karena tidak seorang pun yang layak, dia nggak benar. Tetapi dia menyatakan kita benar, membenarkan kita karena kebenaran Kristus. Ya, ini kebenaran Kristus. Atau yang disebut juga kebenaran dari luar, karena kebenaran bukan dari diri kita sendiri, kebenaran dari luar atau kebenaran asing, ini yang disebut Martin Luther, justitia aliena, dikenakan atau diimputasikan kepada kita. Inilah imputasi. Ya. Jadi pada saat Kristus mati, dosa kita diimputasikan padanya, ditanggungnya, dan pada saat itu juga Kristus, semua kebenaran Kristus dan sifat-sifat Kristus lainnya dikenakan pada kita. Sehingga kita yang berada dalam Kristus, percaya kepada Kristus, berada dalam Kristus, Allah melihat kita sama seperti melihat Kristus sendiri, sehingga kita bisa dibenarkan. Nah, gambaran imputasi ini sebenarnya ada di dalam merupakan sesuatu yang memang Tuhan sudah gariskan dari awalnya. Ya, di sini pada saat pertama sekali manusia jatuh ke dalam dosa, maka di dalam Kejadian 3 ayat 21 disebutkan narasinya bahwa Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kulit binatang ini adalah suatu gambaran daripada kebenaran Allah yang merupakan jalan keselamatan yang Allah sediakan. Caranya yaitu dengan mempersembahkan korban yang mati menggantikan mereka, dan kulitnya itu menutupi dosa-dosa mereka. Ya, perhatikan juga di dalam Kejadian 3:21 ini bahwa dalam keselamatan maka Allah lah yang aktif. Perhatikan kata-kata aktif. Tuhan Allah membuat pakaian dan mengenakannya kepada mereka. Sementara Adam dan Hawa itu bersikap pasif karena mereka hanya merupakan objek daripada kasih karunia Allah saja. Nah, kemudian Yesaya sekitar 700 tahun sebelum Kristus, atau sekitar 3000 tahun lebih kemudian sesudah gambaran Adam dan Hawa ini, menjelaskan apa itu artinya pakaian dan jubah. Ya, disebutkan dalam Yesaya 61. Yesaya 61 ini adalah Yesaya mengenai nubuatan mengenai hidup di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan Kristus Mesias. Caranya adalah dikatakan bahwa aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai dalam Allahku, sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Jadi jubah atau pakaian ini diilustrasikan sebagai keselamatan, ya. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Saya sudah pakaian keselamatan itu kenapa ada pakaian keselamatan itu di dalam, kemudian ada jubah kebenaran, karena jubah kebenaran Kristus telah dikenakan pada kita, maka kita bisa memakai pakaian keselamatan itu. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Itu gambaran bahwa karena kita dipakaikan pakaian kebenaran, pakaian keselamatan dan jubah kebenaran daripada Kristus sendiri, maka kita menjadi semarak seperti pengantin perempuan yang menantikan pengantin pria. Itulah lambang daripada keselamatan dengan cara memberikan kebenaran. Ya, dan itu semua ini merupakan nubuatan-nubuatan yang kemudian digenapi di dalam karya Kristus. Nah, sekarang kita sambung supaya kita dapat mengerti lebih baik itu konsep pembenaran dan perbuatan yang membedakan antara gereja Katolik dan Protestan, yang dimulai oleh Martin Luther kemudian dilanjutkan oleh yang lain seperti Calvin, Zwingli dan sebagainya. Nah, di dalam gereja Katolik
tetap perlu pembenaran untuk diselamatkan. Jadi mereka juga perlu iman untuk diselamatkan. Jadi salah kalau kita mengatakan bahwa gereja Katolik mengandalkan perbuatan untuk keselamatannya dan bukan iman, itu salah. Walaupun nanti ada benarnya, kita akan diskusikan ya. Sementara itu juga sama, Protestan juga perlu pembenaran untuk diselamatkan, karena pada dasarnya manusia itu berdosa dan dia nggak ada kebenaran sedikit pun di dalamnya. Jadi kita perlu dibenarkan oleh Allah sebelum kita diselamatkan. Nah, tetapi berdasarkan pembenaran di dalam gereja Katolik itu berdasarkan kebenaran forensik. Forensik itu artinya gini, kebenaran yang real, apakah orang itu memang bertingkah laku memang benar sehingga dia bisa dibenarkan, ya. Tetapi Protestan ini berbeda, ya. Pembenaran itu hanya berdasarkan iman saja. Iman kepada siapa? Kepada Kristus dan karyanya, sehingga Allah nanti akan mengenakan kebenaran Kristus kepadanya. Jadi pembenaran dalam Protestan itu Allah bisa membenarkan seseorang karena kebenaran Kristus dikenakan padanya. Kenapa dikenakan padanya? Karena dia percaya kepada Kristus dan karyanya. Intinya itu saja. Nah, untuk lebih memperdalam, mari kita lihat konsep mengenai pembenaran dan perbuatan hubungannya di dalam gereja Katolik, supaya kita lebih mengerti nanti kenapa Protestan itu berbeda. Karena nanti konsep-konsep yang dianut oleh gereja Katolik ini masih terus dipegang sebagian oleh teman-teman kita yang menganut konsep keselamatan dicampurkan dengan kebenaran forensik, sama seperti misalnya banyak teman-teman di karismatik atau di Pantekosta. Mari kita lihat bagaimana konsep mengenai gereja Katolik. Jadi pembenaran dalam gereja Katolik itu begini. Pertama, Allah itu memberikan anugerah, menyuntikkan anugerah saat baptisan, yaitu kebenaran-kebenaran Kristus. Jadi artinya seseorang bayi itu dibaptis supaya diputuskan dosa-dosa dosa awal itu, sehingga mereka bisa berbuat kebaikan dan tidak diikat oleh dosa-dosa itu. Ya, jadi ada satu kekuatan anugerah di dalam seseorang yang sudah saat dia mendapatkan baptisan supaya dia bisa berbuat kebaikan. Ya, nah, grace ini, anugerah yang disuntikkan kepada mereka ini kemudian dipakai untuk bekerja sama dengan Allah untuk dapat hidup kudus atau hidup benar. Sehingga suatu saat mereka dinyatakan oleh Allah sebagai benar atau kudus. Ya, jadi betul-betul yang dilihat itu orang itu benar-benar benar atau kudus enggak sebelum Allah bisa membenarkan atau menyatakan mereka benar. Ya. Kalau mereka tidak cukup benar atau kudus, kita tidak mengerti bagaimana cara Allah menilai ini, ya, hanya Allah saja yang tahu, maka mereka akan menebusnya di purgatori. Ya, jadi tergantung mereka itu menurut Allah itu kekurangan daripada kekudusan atau kebenarannya itu berapa, di sanalah nanti ditebus. Jadi waktunya beda-beda. Ada orang baik yang sangat baik, waktunya mungkin 1 tahun di sana, ada yang mungkin hampir ribuan tahun, atau mungkin kita nggak tahu ya. Itu, tapi konsepnya adalah kita ditebus di purgatori. Dan ada juga kalau seseorang itu sudah pernah melakukan mortal sin, yaitu dosa yang mendatangkan maut, ya, maka dia harus menebusnya dengan mengikuti sakramen of penance. Sakramen of penance itu adalah macam-macam, misalnya berbuat kebaikan begini, dan salah satu itu yang dikritik oleh Martin Luther adalah untuk memberikan uang di dalam kotak persembahan. Jadi itulah yang dikritik Martin Luther, bahwa kotak persembahan uang di dalam itu tidak bisa meniadakan menjadi penebusan bagi orang yang sudah berdosa, apalagi kalau orang sudah mortal sin, ya. Nah, pada saatnya nanti ya kita tidak tahu juga konsepnya. Kalau mereka bisa menebus dirinya dengan
sakramen of penance, dengan perbuatan baik, dengan mendedikasikan dirinya untuk orang lain dan sebagainya. Mungkin nanti waktu di purgatori mereka waktunya itu dapat dipersingkat. Nah, tapi pada dasarnya semua orang ini akan masuk ke purgatori yang pada akhirnya nanti sesudah mereka selesai menebus dirinya sendiri di purgatori dengan penyiksaan, maka di sorga mereka kemudian akan keluar dan masuk ke sorga. Pada dasarnya konsep Katolik adalah begini, yang suatu saat semua orang juga pasti akan ke sorga sesudah mereka menebus dosa-dosanya di purgatori. Nah, bagi Protestan konsep ini sederhana, tidak begitu ya. Jadi tadi dikatakan bahwa di dalam Protestan juga perlu pembenaran untuk diselamatkan, ya. Dan pembenaran ini hanya berdasarkan iman saja, yaitu iman kepada Kristus dan karyanya, sehingga Allah akan mengenakan kebenaran Kristus kepadanya, mengimputasikan kebenaran tadi. Ya, cuman ada kesalahpahaman daripada orang-orang yang tidak mengerti, termasuk juga di antara orang yang mengatakan dirinya Protestan, tapi mereka tidak tahu. Seolah-olah kalau kita hanya hanya diselamatkan dengan iman saja, termasuk pembenaran, maka resikonya adalah nggak penting perbuatan baik. Nah, itu yang harus kesalahan itu yang harus dipelajari dengan baik supaya tidak salah memegang sesuatu, karena kalau salah ini merupakan suatu konsep yang bisa membawa kita justru kepada pembenaran melalui kebenaran diri sendiri, dan ini yang banyak sekali yang akan menjerumuskan orang-orang sekalipun dikatakan Kristen kepada ingin menyelamatkan diri sendiri, dan inilah yang kemudian terbukti penyesatan yang paling halus. Ya. Maka untuk menyatakan bagaimana hubungan iman dengan perbuatan, termasuk pembenaran ini, maka para reformator mengatakan begini, we are saved by faith alone, but faith that is not alone. Dikatakan begini, kita memang diselamatkan hanya dengan iman, tetapi bukan iman yang sendirian. Karena iman yang benar itu pasti akan diikuti oleh perbuatan. Cuman jangan sampai memasukkan perbuatan itu sebagai faktor kita untuk diselamatkan. Perbuatan hanyalah sebagai hasil logis daripada adanya iman yang benar. Nah, jadi ini 3 pandangan ini kita harus perhatikan, ya. Jadi kalau kita lihat tadi, kita bisa simpulkan sini bahwa dalam Katolik keselamatan adalah iman tambah perbuatan, ya. Karena memang perbuatan ini kemudian akan dinilai apakah mereka itu cukup untuk dibenarkan atau tidak. Nah, banyak orang Kristen yang tidak mengerti, bahkan mencela Reformator, Protestan, Luther, Calvin dan sebagainya, mengatakan bahwa keselamatan itu iman minus perbuatan. Seolah-olah orang yang dikatakan sola fide itu mengatakan nggak perlu perbuatan, bukan itu. Ya, itu salah kaprah. Ya, ini adalah yang disebut antinomianisme yang dilawan oleh Paulus dalam kitab Roma 6. Kalau kita sudah diselamatkan, tidak mungkin kita tidak memiliki perbuatan. Kalau tidak memiliki perbuatan, kita perlu tanya, kita mungkin belum diselamatkan. Nah, Protestan itu adalah rumusnya itu sangat sederhana dan menarik. Iman itu adalah keselamatan ditambah perbuatan. Ya, inilah iman yang benar. Ya, iman yang benar sama seperti yang disebutkan oleh Yakobus adalah iman yang menghasilkan perbuatan. Nah, inilah pembenaran dan perbuatan. Nah, mari kita simpulkan supaya kita tidak terlalu lama. Yang pertama, pembenaran adalah tindakan Allah. Ya, perhatikan, pembenaran adalah tindakan Allah. Ya, bukan usaha manusia yang menjadikan dia benar. Pembenaran adalah tindakan Allah yang menyatakan bahwa seseorang yang percaya kepada Kristus dan karyanya adalah benar di hadapannya seperti Kristus. Ya, kenapa dia bisa seperti Kristus? Karena kebenaran Kristus sendiri yang dikenakan kepada orang itu karena dia percaya. Yang kedua, pembenaran hanya didasarkan kepada iman kita saja. Ya,
dan bukan kepada kebenaran diri kita sendiri yang tidak akan pernah kita capai di dunia ini, ya. Kalau kita tidak dibenarkan, maka kita tidak bisa menjadi memiliki kebenaran diri sendiri. Yang ketiga, setelah kita dibenarkan, maka roh Allah di dalam kita akan memproses kita sehingga kita semakin menjadi seorang yang benar dan kudus secara sebenarnya. Ya, jadi jangan kebalik. Jangan kita mengatakan kita dibenarkan kalau kita memang sudah menjadi kudus, layak untuk dibenarkan. Karena kita tidak akan pernah layak. Tetapi kita dikuduskan, dibenarkan, berdasarkan percaya dulu, baru kemudian kita bisa menjadi seorang yang benar atau kudus. Itu pun bukan sepenuhnya, ya, itu ada proses. Untuk mengakhirinya, ada satu ilustrasi yang mungkin bisa memperjelas konsep kita ini. Ada seorang raja yang bertemu dengan seorang beggar, ya. Ini beggar, ya. Ini sebenarnya orang yang sama, cuman membicarakan mengenai dua kemungkinan, ya. Seorang beggar yang ingin diangkat dia menjadi pangeran. Nah, kita tanya ini, apakah raja itu akan mengatakan begini kepada pengemis itu, kamu akan saya jadikan pangeran, tapi coba kamu bertingkah laku seperti pangeran dulu, baru saya angkat kamu jadi pangeran. Seumur hidup dia berusaha untuk bertingkah laku sebagai pangeran, tapi nggak bisa, karena dia nggak pernah mengerti apa itu protokol di istana, bagaimana cara berdirinya. Dia tetap dalam kondisinya sebagai pengemis, maka dia tidak akan pernah mencapai level di mana raja itu akan mengangkat dia menjadi pangeran. Tetapi ada cara kedua, yaitu raja itu mengatakan begini, aku akan menjadikan kamu pangeran, karena itu mari masuk ke istanaku, kamu akan kudandani sebagai seorang pangeran, dan kamu akan belajar menjadi seorang pangeran. Nah, menurut saudara, cara yang mana yang akan berhasil? Tentu cara yang kedua, yaitu raja itu mengangkat pengemis itu dulu menjadi seorang pangeran, dan dari situ dia diberikan segala sesuatu yang perlu menjadi seorang pangeran, dilatih dan sebagainya, maka dia akan menjadi pangeran yang sesungguhnya. Itulah cara Allah kita bekerja. Dia tidak meminta kita untuk menjadi benar, menjadi baik sebelum kita dibenarkan, tetapi dia membenarkan kita hanya dengan iman saja, supaya kita itu bisa diolahnya menjadi seorang pangeran yang benar. Itulah caranya Allah kita. Kiranya saudara sekalian bisa menangkap hal ini, karena ini sesuatu yang paling penting di dalam sejarah reformasi kita. Tuhan memberkati.